Hutan kita habis, tapi pemerintah Presiden Prabowo sibuk menyelamatin hutan negara lain. Masuk akal tidak? Tidaklah, bagaimana mungkin Indonesia menjadi donor besar penyelamatan hutan tropis dunia, sementara hutannya sendiri terus gundul. Kalimantan Timur jadi saksi juara deforestasi 2024. Indonesia tercatat peringkat 2 dunia kehilangan hutan primer. 10 juta lebih hektar hilang dalam 9 tahun. Ini bukan angka yang kecil, guys. Ini ibarat rumahnya sendiri bocor nih, parah, tapi malah sibuk renovasi rumah orang lain. Langkah ini jadi terlihat sebagai politik citra, diplomasi reputasi, green branding di panggung internasional. Bahasa kasarnya, sok-sokan cinta alam, bullshit banget. Padahal problem internal masih berantakan, korban sampai 900 lebih malah cuci tangan di forum internasional. Istighfar, Pak. Gagah di luar negeri, bocor di dalam negeri. Itu intinya masalahnya. Komitmen 16 triliun ke Brazil akan jauh lebih masuk akal kalau deforestasi di Indonesia sudah turun drastis, atau minimal ada roadmap pemulihan yang progresnya jelas gitu. Tanpa itu, langkah ini terlihat lebih politis daripada ekologis. Dan rakyat berhak bertanya, hutan kita hancur, kok malah menyelamatkan hutan orang lain? Coba ngobrol di komen. Menurut saya itu ajaib banget. Ini nih, kita itu dihadapkan dengan fakta rakyat Sumatera ini sedang merenggang nyawa. Dan kita dihadapkan juga dengan kenyataan yang kita bisa lihat bahwa sekarang ternyata civil society itu bisa bekerja lebih pecus dari para elit politik di negara kita. Jadi bagaimana kalau misalnya kita, para NGO, para aktivis, para relawan itu nggak dimusuhin dengan diksi-diksi yang keluar dari pemerintah. Kita tahu, oke, pemerintah tuh paling bisa melakukan banyak perubahan karena ada banyak hal-hal yang emang NGO dan relawan tuh nggak bisa lakuin. Seperti ngeberesin ini nih. Ya Allah, saya nangis ngelihat ini. Di dalamnya ada mayat-mayat, ada bangkai-bangkai hewan, banyak gelondongan kayu. Itu NGO sama relawan nggak bisa. Ini peran pemerintah harus segera turun, membersihkan dan membuat tempat-tempat ini menjadi lebih layak untuk dihidupi masyarakat. Mas Tama, mungkin singkat saja. Aku boleh dikit lagi nggak? Jadi menurut aku harusnya NGO, relawan itu bekerja sama, pemerintah bekerja sama, saling mengisi ketika birokrasi itu takes time, takes long, tapi ada nyawa yang berlomba-lomba dengan waktu harus diselamatkan. Jadi jangan dimusuhin relawan. Menurut gua ada 3 tipe manusia yang nggak boleh berpendapat di negeri ini ya. Yang pertama itu orang yang punya akun Instagram tapi postingannya masih 0 sama digembok. Yang kedua itu fans bola yang timnya lagi kalah. Yang ketiga itu abang-abang ini. Soalnya dia ini kalau ngomong mulutnya bau besi, bikin bete. Pakai ngomong si paling Aceh lah, si paling Sumatera lah, lalu si paling bacot. Mulut kayak rokok kretek lo, nggak ada filternya lo. Gue jahit juga mulut lo, gue tambahin resleting mau lo. Maksud gue kalau bantuan dari pemerintah kalah viral sama bantuan dari rakyat, jangan iri. Lagian juga kemarin pemerintah banyak yang viral juga tuh, yang ngangkat-ngangkat beras, rompi, itu viral. Ngapa? Dibully? Ya itu kan hasil dari pencitraan. Jangan salahin kita lah. Tapi jangan suka banding-bandingin lah bantuan dari rakyat 10M sama triliunan dari pemerintah. Ya gue tau pemerintah banyak duit, tahu gue. Satu pejabat, satu mobil tato-tato, tahu gue. Tapi kan dari pajak kami juga. Ada orang ngebantu donasi malah dinyinyirin. Minimal terima kasih, Pak. Hei, pejabat-pejabat, minimal bilang terima kasih ke rakyat. Jangan maunya nerima pas dikasih doang. Inilah tipe-tipe orang yang gak pernah bikin pahala. Jadi suka iri sama pahala orang.